أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله alladzi bini'matihi tatimus salihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena nikmatnya sehingga kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua yang kita rencanakan, semua yang kita cita-citakan, kemudian itu terlaksana, sejatinya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zik wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkahmu selalu tercurah kepada hamba kekasihmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tahsin surah Al-Zalzalah, di mana sebelumnya kita sudah belajar pada surah Al-Adiyat. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar surah Al-Zalzalah, hukum-hukum tajwid dan makhraj huruf yang terdapat pada surah Al-Zalzalah. Kemudian nanti kita akan insyaallah menjelaskan dan mempraktekkan bacaan surah Al-Zalzalah. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya serta lonceng, like, dan share. Baiklah, kita mulai. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, za dibaca dua harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tipis disebabkan sebelumnya huruf tipis. Bedakan idza zul, za makhrajnya di ujung lidah dikeluarkan, za lidahnya tidak boleh dikeluarkan, itu zai ya. Dan idza zul zilatil, zu sama zi itu huruf zai. Ardu, ro sukun sebelumnya berharakat fathah maka ditebalkan. Du dibaca tebal karena huruf tebal. Zil, za dibaca dua harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Kemudian alif mad dibaca tipis karena sebelumnya huruf tipis. Laha, ha dibaca dua harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Meskipun waqaf, ha tetap dibaca dua harokat. Kemudian ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha.
wa akh kho sukun ditebalkan karena huruf tebal, ro dibaca tebal karena berharokat fathah. Wa akhrajatil ardu ardu ro sukun ditebalkan, du dibaca tebal karena huruf tebal, ko dibaca tebal karena huruf tebal, ko dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tebal karena sebelumnya huruf tebal. Jadi alif mad itu mengikuti huruf sebelumnya. Laha ha jika wakaf ataupun wasol, ha dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Kemudian wa qalal insanu ma laha. Wa ko dibaca tebal karena termasuk huruf tebal. Ko dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tebal karena sebelumnya huruf tebal. Insa nun bertemu sa didengungkan, disamarkan, ditipiskan. Insa sa dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tipis karena sebelumnya huruf tipis. Numa ma dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tipis disebabkan sebelumnya huruf tipis. Laha ha jika wakaf ataupun wasal maka dibaca 2 harokat karena setelah ha ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tanwin bertemu ta atau tanwin bertemu tu didengungkan, disamarkan, ditipiskan. Cara mendengungkannya itu idzin tu. Ketika idzin disamarkan, posisi lidah kita atau mulut kita makhrajnya sudah di huruf tu, idzin tu. Kemudian haditsu, su makhrajnya ujung lidah, su makhrajnya ujung lidah dikeluarkan. Kemudian kho sukun ditebalkan karena huruf tebal. Ba dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tipis karena sebelumnya huruf tipis. Ro berharokat fathah dibaca tebal. Ha dibaca 2 harokat meski wakaf ataupun wasal karena setelah ha ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Ha dibaca besar karena ini adalah ha besar. Kemudian ayat kelima, bi anna rabbaka awha laha. Bi an nun tasydid didengungkan, ditekan, ditahan, dilamakan. Ro dibaca tebal karena berharokat fathah. Rabbaka awha ha tipis, ha dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Dan laha ha besar makhrajnya di tenggorokan bawah, ha tipis makhrajnya di tenggorokan tengah. Ha jika wakaf dan wasal tetap dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Ayat 6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi tanwin bertemu ya, dimasukkan ke huruf ya, kemudian dilamakan, didengung, dilamakan, ditipiskan. Idzi yaus masuk ke yaus, so sukun maka ditebalkan karena huruf tebal. Durun nun bertasdid didengungkan, ditekan, ditahan, dilamakan. Na dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tipis karena sebelumnya huruf tipis. Su ash di sini shin ya, makhrajnya di tengah lidah. Ash ta
maka dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tipis karena sebelumnya huruf tipis. Tal, tanwin bertemu lam, maka dimasukkan ke huruf lam. Tal, tapi tidak didengung, ditekan dan tidak didengung. Ashtatan liyuraw, ra dibaca tebal karena berharokat fathah. Raw wa sukun, kemudian a'malahum. Di sini makhraj a di tenggorokan bawah dan makhraj ain di tenggorokan tengah. Jangan terbalik, tapi a. Kemudian ma dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tipis karena sebelumnya huruf tipis. Lahum. Kemudian ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, nun bertemu ya, di nunnya dimasukkan ke huruf ya. Faman, kemudian didengungkan namun tidak ditekan, didengungkan, ditipiskan. Faman ya'mal sa lah makrotnya di ujung lidah dikeluarkan. Ko dibaca tebal karena huruf tebal. Ko dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Alif mad dibaca tebal karena sebelumnya huruf tebal. La dzarratin, dzar ditekan karena huruf bertasydid. Kemudian ra dibaca tebal karena berharokat fathah. Kemudian tin, tanwin bertemu kho tidak boleh didengung karena kho adalah huruf tenggorokan. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu huruf tenggorokan dan lam dan ro, maka tidak boleh didengung. Dan dzarratin, tanwin dibaca jelas. Dan kho dibaca tebal karena huruf tebal. Khairan yarah, tanwin bertemu ya, tanwinnya dimasukkan ke huruf ya, kemudian didengungkan, dilamakan, ditipiskan. Yarah. Kemudian roh, jika wakaf, hu disukunkan. Kemudian terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may, nun bertemu ya, nun sukun bertemu ya, maka didengungkan, disamarkan, dimasukkan ke huruf ya, dilamakan. Wa may tidak ditekan, ditipiskan. Ya'mal mithqa, ko dibaca 2 harokat disebabkan ada mad alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Ko dibaca tebal karena huruf tebal. Alif mad dibaca tebal karena sebelumnya huruf tebal. La dzarratin, tanwin bertemu sya, maka didengungkan, disamarkan, ditipiskan, diarahkan ke huruf sya, yaitu makhrajnya di tengah lidah. Syar, syar ditekan karena ro bertasydid. Syar, roi, tanwin bertemu ya, dimasukkan ke huruf ya, kemudian dilamakan, didengungkan, ditipiskan. Kemudian ro dibaca tebal karena berharokat fathah. Kemudian hu wakaf, maka disukunkan. Ya roh, bukan ya rohu ya. Baiklah, itu saja penjelasannya hukum-hukum tajwid dan makhraj huruf pada surah Al-Zalzalah. Jika ada pertanyaan ataupun masih bingung atau yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar dan silakan diulang-ulangi lagi videonya. Kemudian bagi yang ingin mengulang, silakan diulang lagi dari Al-Fatihah, An-Nas hingga Al-Zalzalah supaya kita lebih paham lagi. Kemudian jika ada salah dan khilaf, harap dimaklum dan harap dinasihati. Kita baca bersama-sama, silakan disimak dan diikuti setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah, begitulah praktek cara membaca dengan hukum tajwid dan makhraj hurufnya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita masuk ke surah Al-Bayyinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.